Ada pertanyaan, kenapa JPU tidak memaksimalkan hukumannya, misalnya dengan menjatuhkan hukuman sekalian dengan hukuman mati. Dan ada yang mengkaitkan bahwa tidak maksimalnya hukuman tersebut dikarenakan katanya JPU-nya itu mungkin ragu-ragu dengan dakwaannya. Penjatuhan tuntutan tidak ada hubungan dengan keraguan dari JPU. JPU tentu sudah mantap dengan tuntutan yang dia bacakan pada awal sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocaten Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sahabatku sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Akhirnya setelah ditunda 2 kali tuntutan dari jaksa penuntut umum terhadap terdakwa kasus Subang, Yosef Hidayah, akhirnya dibacakan juga pada hari Kamis kemarin. Nah sahabat-sahabat, saya melihat dari pertimbangan yang dibacakan JPU sebelum menyebutkan tuntutannya, dalam pertimbangannya ternyata tidak ada satupun unsur yang meringankan dari terdakwa ini. Semuanya adalah unsur yang memberatkan. JPU dengan jelas sekali menyatakan bahwa unsur-unsur yang memberatkan kasus Subang ini diantaranya kasus Subang ini meresahkan masyarakat. Gimana tidak meresahkan sahabat-sahabatku, kasus ini sudah berjalan 3 tahun baru mau mencapai penyelesaiannya. Kemudian juga pelaku dari kasus ini dakwaannya adalah seorang ayah yang seharusnya merupakan benteng utama yang melindungi keluarganya. Jadi hal yang dilakukan terdakwa itu betul-betul sesuatu yang tidak pantas. Yang ketiga, terdakwa tidak mengakui perbuatannya, malah selalu bertele-tele dalam menjawab pertanyaan. Nah sahabat-sahabatku, kemudian JPU menjatuhkan tuntutan dengan pasal 340, yang mana dalam tuntutan awalnya itu adalah ada 3 alternatif, 338, kemudian 340, kemudian juga pasal 55. Nah sahabat-sahabatku, pasal 340 ini adalah pembunuhan berencana. Kita baca dulu bagaimana bunyi dari pasal yang dituntut oleh jaksa penuntut umum tersebut. Pasal 340 bunyinya adalah: barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Demikian sahabat-sahabatku. Jadi pasal 340 itu ada beberapa alternatif hukuman. Ada hukuman mati, penjara seumur hidup, kemudian juga hukuman dengan beberapa waktu yang maksimalnya adalah 20 tahun. Ada banyak pertanyaan sahabat-sahabatku, saya lihat di media massa di Parito Bersubang. Ada pertanyaan, kenapa JPU tidak memaksimalkan hukumannya, misalnya dengan menjatuhkan hukuman sekalian dengan hukuman mati. Dan ada yang mengkaitkan bahwa tidak maksimalnya hukuman tersebut dikarenakan katanya JPU-nya itu mungkin ragu-ragu dengan dakwaannya. Saya katakan bahwa sahabat-sahabatku, penjatuhan tuntutan tidak ada hubungan dengan keraguan dari JPU. JPU tentu sudah mantap dengan tuntutan yang dia bacakan pada awal sidang. Nah sahabat-sahabatku, ada beberapa hal diantaranya kenapa kasus Subang ini terdakwa Pak Yosef ini dijatuhi dengan hukuman penjara seumur hidup. Yang pertama, di dalam pasal 340 yang telah saya baca di atas, itu hukumannya alternatif, ada 3 macam: hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, dan hukuman waktu tertentu maksimal 20 tahun.
Jadi sah-sah saja ketika jaksa penuntut umum untuk mengambil dari 3 alternatif itu. Dikarenakan sahabat-sahabatku, tuntutan jaksa itu adalah bukan vonis, jadi bukan final. Berapa sebenarnya terdakwa itu dihukum dalam perkara ini daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Yang kedua, sahabat-sahabatku, banyak negara-negara yang menentang tentang hukuman mati ini, dikarenakan alasannya karena berkaitan dengan hak asasi manusia. Walaupun Indonesia dalam KUHP yang lama maupun KUHP yang baru nanti yang akan terbit masih menerapkan tentang hukuman mati. Banyak negara yang tidak lagi menerapkan hukuman mati. Jadi hukuman mati itu alternatifnya itu adalah hukuman seumur hidup. Walaupun tentang hal ini sahabat-sahabatku masih banyak yang pro kontra terhadap pendapat ini. Nah sahabat-sahabatku, jadi sekali lagi hukuman tidak maksimal, artinya tidak hukuman mati yang diberikan kepada terdakwa Yosef Hidayah bukan berarti bahwa jaksa penuntut umum ragu-ragu terhadap dakwaan yang dia bacakan sendiri. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.